Alfian Karitos Bang, izin bertanya Bang, kehadiran pengusaha dari PT izin Inti Palam Sumatera Bang ke Komisi C RDP Bang, silakan Bang. Berkaitan kehadiran PT IPS yaitu untuk sharing informasi data menyangkut banjir tahunan yang selama hari ini mendera desa Saipaham secara khusus. Karena kita tahu korporasi yang hadir di situ selain bertanggung jawab penuh terhadap lingkungan, kita juga tidak mengabaikan korporasi ini juga merupakan korban daripada bencana-bencana alam yang sering terjadi di desa Sungai Kepaya. Kira-kira hasil pertemuan ini apa Bang bisa simpulkan Bang? Hasil pertemuan kita menyepakati yaitu membuat satu kajian yang berkesinambungan, jadi agar mendapat referensi kegiatan apa yang harus didahulukan di daerah tersebut untuk mengantisipasi banjir. Baik, kita beralih ke pengusaha dengan siapa? Izin? Sebagai kepala kantor cabang. Apa kesimpulan Abang terkait RDP ini Bang? Sebenarnya ada 3 ya. Sebenarnya kita dari pihak PT Timur Sumatera sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Komisi C Kabupaten Asahan, karena dengan diselenggarakannya RDP ini maka kita dapat meluruskan kesalahpahaman yang selama ini terjadi, bentuk opini yang mengarah bahwasannya kita itu membendung atau membentengi sungai. Padahal selama ini perusahaan itu tidak pernah membenteng atau membendung sungai. Yang kita lakukan adalah membuat kanal untuk memperlancar air. Jadi dengan dibuatnya kanal tersebut, air dari hulu akan dengan lancar mengalir ke hilir, serta juga untuk melindungi lahan pertanian seluas 2.000 hektar di desa Perbangunan dan sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mau menyampaikan bahwasannya selama ini perusahaan sebagai korban banjir karena kita sudah melakukan segala daya upaya untuk membangun infrastruktur dan pendukung lainnya, namun tidak pernah membuahkan hasil. Malah pada tahun 2020 lahan kita sekitar 5.000 hektar itu tergenang banjir dan efeknya masih terasa hingga saat ini. Yang ketiga, kita juga mendukung program pemerintah untuk kecetakan sawah maupun untuk membangun tanggul pengendalian tanggul untuk mengendalikan banjir di Kementerian PUPR yang diwujudkan dalam bentuk rencana pengelolaan wilayah Sungai Toba Asahan. Oleh sebab itu kita mendorong apa yang direncanakan oleh pemerintah tersebut bisa segera terrealisasi, karena kita di lapangan terutama pengusaha dan masyarakat di sekitar kita sangat merasakan dampak dari akibat sedimentasi Sungai Nantalu dan Sungai Asahan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pada saat ini masih banjir besar Bang? Pada saat ini terkonfirmasi pada pagi hari ini air sudah mulai mengalir deras ke jalan-jalan provinsi di sekitaran perusahaan. Yang kita takutkan itu air akan terus naik sehingga memenuhi jalan dan areal perkebunan kita. Cukup Bang. Abang dari kuasa hukum terkait informasi dari rakyat, terkait informasi dari perusahaan Bang. Oke, kalau dari kami sebenarnya kita ingin menyampaikan informasi yang sebenarnya. Selama ini kan ada penilaian yang salah dari beberapa masyarakat yang mengatakan bahwasanya banjir ini diakibatkan oleh PT IPS. Padahal setelah kita lihat bersama, banjir yang terjadi hari ini dan yang lalu itu adalah masalah klasik yang terjadi khususnya di Kecamatan Cikepayang dan Kecamatan Pusaya, diakibatkan oleh adanya sedimentasi pendangkal dari selatan dan setelah tertutupnya alur Sungai Nantalu. Kemudian kita coba mengkaji lagi, ada aturan sebenarnya, ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat terhadap persoalan banjir yang terjadi sekarang ini. Itu ada peraturan Menteri
PUPR, ya, keputusan PUPR tentang rencana pengelolaan sumber daya air wilayah Sungai Kebasan. Jadi sebenarnya kita dalam ini ingin membangun kebersamaan untuk kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten. Ini adalah persoalan kita bersama. Ini masalah kita bersama yang harus kita dorong untuk bisa diselesaikan dengan adanya aturan-aturan yang sudah dibuat untuk penyelesaian persoalan banjir dengan melakukan normalisasi sungai dan pengurukan sungai Nantalu. Siap. Abang ada tambahan dari masalah ini? Ya, ada tambahan kira-kira yang mau disampaikan? Terima kasih Pak. Dari kami kan orang lokal teknis ya. Jadi kami memberikan informasi yang lebih jelas lagi kepada peserta tadi yang rapat di sini supaya lebih jelas informasi ini informasi sementara di lapangan tidak banyak yang belum mengetahui sebenarnya. Oleh sebab itu kami perjelaskan dalam bentuk itu kita segala macam sehingga tadi sebagian besar sudah banyak mengetahui tidak jelas bagaimana situasi kondisi di lapangan sebenarnya. Cukup Bang? Itu aja nih. Bang Febrian, pada saat tadi pertemuan siapa dia yang hadir Bang? Jadi dinas mana aja Bang? Tadi dari dinas PUPR, camat yang mempunyai wilayah di lokasi sekitar IPS, manajemen PT IPS agar sama-sama turun rembuk apa yang dilakukan awal untuk mengantisipasi banjir, hingga nantinya kami akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi agar bisa mengurai permasalahan yang ada di daerah. Cukup? Kami dari media TV NKRI Bang, hasil rapat abang tadi RDP terkait banjir yang tahunan di Desa Asahan Bang, kesimpulannya apa Bang? Pertama tentu dari hasil pelaksanaan RDP tadi yang dihadiri dari berbagai macam elemen yang ada, tentunya Komisi Agar Kebiasaan bisa menyimpulkan bahwa perlunya normalisasi Sungai Nantalu di Asahan. Karena apa? Terlalu tingginya sedimentasi tadi. Karena kalau tidak dilakukan itu akan berdampak banjir dari berbagai macam wilayah, termasuk dia Kecamatan Sepayang, Kecamatan Cipangampat dan Surakyat. Yang kedua, kita juga mohon perhatian dari pihak Asahan dan pusat tentunya untuk bisa bagaimana supaya proses pelaksanaan dari normalisasi bisa berjalan dengan baik. Harapan kita semua, tentunya dengan dasar-dasar yang kita perlukan nantinya. Tadi kita minta dasar pertama ada permintaan dari kepala desa, kemudian permohonan dari Pak Camat yang ditujukan kepada Pak Bupati, BRP dan sebagainya. Kegiatan tentunya akan bisa mengakomodasikan itu, akan kita bawa ke DWS Provinsi dan ke Kementerian Pusat. Itu barangkali. Tambahan Bang, izin Bang. Saya pikir memang satu-satunya yang harus kita lakukan untuk mengatasi banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Asahan, terlebih-lebih itu di Desa Padang Mahondang, Desa Perbangunan, Sepaham dan T2 Hulu, itu hanya normalisasi Sungai Nantalu. Karena kemarin kita sudah melihat kondisi Sungai Nantalu itu, sungainya sudah hilang, sudah nggak ada lagi karena sudah ditumbuhi oleh tanaman-tanaman air dan memang sedimentasinya itu sangat tinggi. Satu-satunya jalan memang normalisasi. Kita berharap kepada pemerintah pusat terlebih-lebih untuk dapat memperhatikan itu dan dapat mengucurkan dana dalam rangka pelaksanaan normalisasi. Saya pikir itu tambahan dari kita. Ibu dari fraksi dari Demokrat Bu ya. Dari kita sangat berharap kita sebagai masyarakat Asahan pada pemerintah pusat untuk dapat mengalokasikan anggarannya ke Asahan dalam hal normalisasi sungai. Hanya satu-satunya seperti tadi kata Pak Jatim, cara untuk mengatasi banjir ini adalah normalisasi sungai.
yang mana anggarannya itu karena itu menyangkut sungai yang anggarannya ditujukan hanya kepada pusat, bukan ke Pemkab. Jadi kita dari nanti bersama permohonan dari kepala desa dan camat dan juga ditandatangani oleh bupati, kita akan bawa ke pusat dan meminta kepada pemerintah pusat untuk di tahun 2023 ini anggaran untuk memerlukan atau normalisasi sungai di atas. Tambahan dari Ibu. Barangkali sama aja ya. Ada keputusan sama sekali apalagi oleh bagian teknis yang memang diperlukan, dipentingkan sangat-sangat normalisasi sungai Madu. Barangkali itu yang bisa dari saya akan bersama Bapak tadi bahwa normalisasi adalah dalam satu yang mengalami banjir yang ada di PTP dan kita. Baik, terima kasih Bapak, Ibu.